Bob Marley lahir pada tanggal 6 Februari 1945 di pedesaan Saint Anne, 9 Mile, Jamaika. Orang tuanya bernama Norval Sinclair dan Ciderella Booker. Norval berkulit putih dan meninggal dunia ketika Bob masih berusia 10 tahun. Pada waktu itu, Jamaika berada di bawah jajahan Inggris yang pada akhirnya merdeka pada tanggal 6 Agustus 1962. Bob Marley menikahi Rita Anderson pada tahun 1966 dan menghabiskan beberapa bulan tinggal di Delaware, Amerika Serikat bersama ibunya. Ketika kembali ke Jamaika, dia mulai menjelajahi sisi religiositasnya. Rita lah yang memperkenalkan Rastafari kepada Bob dan Bob pun mulai mengembangkan minatnya pada gerakan Rastafari tersebut, lalu menumbuhkan rambut gimbal yang menjadi ciri khas para Rasta. Sebagai seorang Rasta yang taat, Bob juga mengikuti ritual penggunaan ganja. Karena menurut pandangan gerakan Rastafari, merokok ganja dapat membersihkan tubuh dan pikiran, serta membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Film ini diawali dengan ketika Bob Marley kecil bersama ibunya bermaksud untuk meninggalkan kampung halaman mereka menuju kota besar di Jamaika. Sebelum menaiki mobil jemputan, Bob dibekali dengan pemberian sebuah Alkitab. Kitab suci inilah yang kemudian kelak menjadi inspirasi baginya dalam menulis lagu-lagu dan mengembangkan Rastafari. Film ini kemudian berpindah ke tahun-tahun di mana Bob telah dewasa dan telah dikenal sebagai musisi reggae Jamaika. Ia dikelilingi oleh para sahabat yang semuanya memiliki minat yang sama, bermain musik bergenre reggae. Situasi kala itu tidaklah kondusif bagi Jamaika sebagai sebuah negara. Hal ini bersumber dari ketidakstabilan politik. Jamaika dilanda gelombang kekerasan terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Beberapa minggu sebelum pemilu, dua partai politik yang berseberangan tengah memperebutkan kekuasaan. Hal inilah yang mendorong rakyat Jamaika ke ambang perang saudara. Selain konflik antara kedua partai politik tersebut, juga terdapat beberapa gangster yang selalu bersaing dan dikenal melakukan kekerasan. Mereka tak ubahnya seperti preman politik yang ditunggangi oleh kedua partai yang tengah bersaing. Seraya tingkat kekerasan kian meninggi, Bob yang tidak partisan dilingkupi oleh kegelisahan. Ia merencanakan akan mengadakan sebuah konser musik perdamaian dengan harapan untuk menyembuhkan bangsanya yang terpecah belah hanya gara-gara masalah dukungan politik. Dalam sebuah konferensi pers, Bob Marley dan timnya menegaskan mengenai posisi mereka yang netral. Konser musik yang bertajuk Smile Jamaika ini yang akan mereka selenggarakan ini merupakan acara non-politik dan gratis dan diperuntukkan untuk semua golongan. Konser tersebut bertujuan untuk menyatukan semua orang melalui pesan yang mulia Kaisar Haile Selassie sesuai dogma Rastafari. Mereka meyakini bahwa musik reggae hadir untuk mendorong revolusi dan dapat mengakhiri kekerasan ketika pemerintah tidak mampu melakukannya. Bob selalu meluangkan waktu untuk berolahraga dengan teman-temannya. Dia bahkan mengikut sertakan anak-anaknya untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Menjelang pemilu 1 minggu lagi, aksi-aksi kekerasan semakin meningkat di jalanan. Orang-orang bersenjata terus menembaki jalanan seenaknya. Angkatan bersenjata ditempatkan di mana-mana, dan pemeriksaan dokumen kependudukan pun semakin diperketat. Bob yang cukup terkenal ini pun diizinkan untuk lewat. Rita merasa konser musik yang akan mereka adakan nanti tidaklah di waktu yang tepat.
Dia khawatir akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut menjelang pemilu yang semakin dekat. Rita menyarankan agar Bob mempertimbangkannya kembali dan sebaiknya membatalkan pertunjukannya itu demi keselamatan semua orang. Berbeda dengan teman-temannya, Bob yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi sangat menyukai orang banyak. Hatinya mudah sekali tersentuh bila seseorang yang sedang dalam kesulitan memohon bantuannya. Melihat banyaknya orang yang takut dan mulai meninggalkan Jamaika karena sejak bulan Juni Jamaika berada dalam keadaan darurat, ditambah lagi hampir segala hal dipolitisasi, Chris Blackwell menyarankan agar Bob sebaiknya tidak melanjutkan konser ini dan keluar dari Jamaika dengan jet yang sudah disiapkannya. Namun Bob yang optimis ini mengatakan bahwa Tuhan atau Jah dalam istilah Rastafari pasti akan melindungi mereka. 2 hari menjelang konser, Bob dan timnya intens untuk berlatih. Grup bandnya ini diberi nama The Wailers. Band yang beraliran ska, rocksteady, dan reggae ini didirikan pada tahun 1963 dan Rita adalah salah seorang dari backing vokalnya. Bob tidak ambil pusing mengenai lagu-lagu apa saja yang akan mereka bawakan di konser nanti. Dia lebih memilih untuk mengalir saja dan percaya kalau Jah pasti akan menuntunnya nanti. Usai latihan bersama, Bob dan beberapa tim inti masih melanjutkan latihan, sedang Rita memutuskan untuk pulang duluan. Tiba-tiba, sekelompok orang misterius bersenjata api menyatroni rumah tempat di mana Bob dan teman-temannya masih latihan. Kepulangan Bob ke Jamaika oleh golongan tertentu dipandang sebagai dukungan atas PNP atau Partai Rakyat Nasional. Karena pengaruhnya itu dianggap sebagai ancaman, maka ada upaya pembunuhan terhadap Bob. 1 peluru mengenai tulang dada dan bisep Bob. Meski Bob tidak terluka parah, Don Taylor, manajernya, terkena tembakan 5 kali dan harus menjalani operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Don diterbangkan ke Miami dan Rita, istri Bob, tertembak cukup parah. Namun berkat rambut gimbalnya, peluru berhenti 1 inci dari otaknya. Dokter mengatakan dia akan pulih sepenuhnya. Khawatir jangan-jangan si penembak misterius itu akan kembali mencari Bob. Demi keselamatan nyawanya dan istrinya, Bob terpaksa harus mengungsi ke tempat salah seorang gangster yang dipercayainya bernama Cloudy Mesop. Cloudy mengatakan bahwa gengnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan aksi penembakan terhadap Bob. Bob dan timnya berdebat apakah konser ini akan tetap dijalankan atau dihentikan saja. Jeff Walker menyarankan agar Bob tetap tampil karena menurutnya jika Bob tidak tampil itu sama saja dengan memberikan kemenangan pada pihak lawan. Bob yang merasa takut diberi afirmasi oleh seorang tokoh Rastafari bahwa Jah pasti memiliki tujuan kenapa penembakan itu tidak berhasil. Dan merasa takut itu merupakan hal yang wajar di masa yang mencekam menjelang pemilu ini. Bob memutuskan untuk tetap tampil. I checked myself out of the hospital. Well, everywhere is war. Konser tersebut berhasil dilangsungkan tapi tidak tuntas. Bayang-bayang penembakan menjadi pengalaman traumatis bagi Bob. Usaha pembunuhan atas dirinya dan seluruh keluarganya memunculkan kegelisahan dan kegundahan pada pendiriannya. Khawatir dengan keselamatan keluarganya karena dirinya lah yang sebenarnya menjadi incaran, Bob pun mengungsikan istri dan anak-anaknya ke Delaware, Amerika Serikat untuk tinggal bersama ibunya. Sementara dirinya dan teman-temannya berangkat ke Inggris.
Dalam perjuangannya melawan inner child yang belum sembuh, Bob memutuskan untuk meninggalkan Jamaika dan berangkat ke Inggris. Dia berharap akan menemukan jawaban atas pencarian jati dirinya di London. Pengalaman pencariannya inilah yang menjadi titik awal perjuangannya dalam menemukan spirit baru bermusik. Setelah berjalan beberapa bulan, Bob dan teman-temannya masih menganggur dan belum menemukan apa yang sedang mereka cari. Dalam sebuah pertunjukan band lokal yang beraliran punk rock, Bob memang dapat merasakan adanya spirit pemberontakan untuk menggoncangkan monarki Inggris. Namun Bob tidak begitu tertarik karena ketiadaan unsur rasta dalam grup musik ini. Sementara Don sibuk memperkenalkan dan mempromosikan dirinya dan bandnya ke orang-orang. Ketika berjalan-jalan di kota, melihat style mereka yang nyentrik, polisi mencurigai Bob dan kawan-kawannya. Mereka ditangkap. Selama di ruang tahanan, Bob mulai merenung dan mendapatkan pencerahan. Setelah dibebaskan, Bob segera menemui Chris dan memutuskan untuk tidak lagi berlarut-larut dalam trauma penembakan dirinya. Waktunya untuk kembali ke studio dan mulai memikirkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang besar. Bob terpanggil untuk menyebarluaskan nilai-nilai rasta ke audiens yang baru di Inggris. Dia ingin membuat rekaman yang dapat menggapai semua orang. Bob ingin bereksperimen dan menggunakan pola pikir yang berbeda. Dia merasa perlu untuk menambahkan suara lain ke dalam bandnya. Chris pun setuju dengan ide gila ini. Di studio, Bob dan teman-temannya mencoba untuk bereksperimen. Namun semakin keras mereka mencoba, musik yang mereka mainkan justru terasa tidak natural, bahkan tak punya rasa. Bob dan teman-temannya kehilangan inspirasi dalam menciptakan lagu. Rita menceritakan kalau tindakan kekerasan terus meningkat dan semakin brutal di Jamaika. Namun Bob yang pernah trauma ini segera mengalihkan pembicaraan dan tidak ingin dibebani lagi dengan berita-berita menakutkan dari Jamaika. Mengingat proyek albumnya kali ini sangatlah penting, Bob merasa sangat membutuhkan kehadiran Rita dan memintanya untuk segera datang ke London. Chris memperkenalkan seorang gitaris handal beraliran jazz, soul, dan rock and roll bernama Junior Marvin. Junior yang merupakan kelahiran Jamaika namun besar di Inggris ini pernah ikut rekaman dengan Stevie Wonder. Bob mencoba membuka pandangan Junior yang kebarat-baratan ini terhadap Rastafari dengan sedikit arahan mengenai keterhubungan antara musik dan Rasta serta mengurangi improvisasi permainan gitarnya agar tidak berlebihan. Junior pun diterima sebagai bagian dari tim dengan harapan dapat memberikan warna baru. Bob berharap albumnya kali ini dapat mengguncang negara-negara di muka bumi melalui pesan kesatuan yang hendak disampaikannya. Bagi Bob, musik dan pesannya adalah hal yang sama dan tak dapat dipisah. Dan musik reggae adalah wadah untuk itu. Bob semakin serius dan larut dalam proyeknya kali ini. Sesekali dia mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di Jamaika, bagaimana pergolakan politik dan kekerasan masih terus terjadi hingga memecah belah Jamaika. Rita pun akhirnya datang. Bob meminta penilaian Rita mengenai lagu yang sedang digarapnya. Rita mengatakan kalau dia selalu menyukai lirik lagu Cinta ciptaan Bob. Rita mengingatkannya agar Bob tidak membiarkan tindakan siapapun yang pernah berlaku buruk padanya menghilangkan sisi baik dirinya. Aston kebetulan baru saja membeli Laserdisc, sebuah soundtrack film yang berjudul Exodus. Ketika dia memutarnya, Bob tertarik dan merasakan aura yang positif. Dia pun mendapat ide untuk menulis lagu dengan judul Exodus yang menceritakan analogi kisah Musa dan orang Israel yang meninggalkan pengasingan. Dengan spontan dan mengalir begitu saja dari hati, lagu Exodus pun rampung.
Claudie Mesep dan Bucky Marshall, dua pemimpin gangster yang dijadikan kambing hitam oleh pemerintah Jamaika sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus kekerasan, berangkat ke London dan menemui Bob. Claudie dan Bucky mengatakan kalau seluruh Jamaika sedang krisis. Mereka berdua memutuskan untuk berdamai dan melakukan gencatan senjata. Kekerasan harus segera dihentikan. Mereka berencana untuk mengadakan pertunjukan persatuan untuk rakyat dan meminta Bob untuk datang sebagai inspirasi perdamaian. Mereka berjanji akan menjamin keamanan Bob selama di Jamaika dan tidak akan ada seorang pun yang akan berani menyentuhnya. Mereka mengatakan bahwa Jamaika membutuhkan Bob untuk pulang. Seperti biasa, Bob dan teman-temannya berolahraga bersama. Semakin hari, proyek album baru ini semakin sempurna. Satu persatu lagu selesai digarap. Bob memberi judul Exodus untuk album yang sedang digarapnya ini. Melihat cover album yang diajukan Bob, pihak label merasa keberatan dengan alasan terlalu sederhana dan kurang menjual. Menurut pandangan Bob, tidaklah etis kalau foto wajahnya ataupun bandnya dijadikan cover untuk album Exodus. Baginya, proyek albumnya ini dilakukannya bukan untuk egonya. Dia melakukan ini karena ada tujuannya. Baginya, kesederhanaan ini jauh lebih bermakna. Namun pihak label khawatir kalau anak-anak muda tidak akan menyukainya. Bob tetap kukuh dengan keputusannya. Bob juga meminta agar rencana tur segera dibuat tidak hanya di Eropa tetapi juga di Afrika. Mendengar ide gila Bob, pihak label sama sekali tidak berkutik dan menyetujuinya. Don pun berencana akan berangkat ke Afrika bulan depan untuk berbicara ke promotor dan mencari tahu kebutuhan mereka. Chris menyarankan daripada ke Afrika yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, sebaiknya tur mereka lanjutkan ke Amerika saja, mengingat ada banyak audiens yang penting di sana dan Bob dapat menjangkau jutaan orang kulit hitam Amerika nantinya. Namun Bob dengan optimis menjawab bahwa sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk membangun infrastruktur tersebut, meskipun mereka harus membangunnya dari nol. Ketika di Paris, Bob dan teman-temannya sedang bermain sepak bola. Bob mengalami cedera pada kakinya. Namun dia mengabaikan hal itu karena menurutnya cedera ini kerap kali terjadi dan tidak berakibat apa-apa. Tur keliling Eropa pun dimulai. Setiap konser berjalan dengan baik dan sukses besar. Namun tak bisa dipungkiri di dalam batinnya, Bob masih menemukan adanya lubang besar yang masih menganga. Pencariannya akan jati dirinya masih belum terpuaskan. Dan kenangan pahit masa kecilnya karena ditinggalkan ayahnya meninggalkan luka yang masih belum tersembuhkan. Been with your family, it's not my son. Tur keliling Eropa sukses besar. Bob Marley semakin terkenal. Album Exodus yang dirilis pada tahun 1977 ini memuncak di Inggris. Seluruh lagu dalam album ini merajai tangga lagu selama lebih dari setahun. Banyaknya rekaman yang terjual membuat album Exodus mendapat sertifikasi piringan emas. Album tersebut hingga hari ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Sejak mereka sukses, Bob melihat Don mulai berubah. Bob dapat merasakan ada hal yang ditutup-tutupi. Belum lagi penampilan Don yang semakin flamboyan dan menyukai barang-barang branded. Don mengatakan kalau promotor di Afrika sudah siap untuk menyelenggarakan pertunjukan. Bahkan sudah memberikan deposit yang cukup fantastis. Namun bagi Bob, selama anggota bandnya bisa digaji, itu saja sudah cukup. Teman-temannya dapat melihat kalau kondisi Bob kurang sehat. Rita mencoba mencari tahu apa yang sedang disembunyikan Bob darinya. Bob memperlihatkan jempol kakinya yang sakit. Melihat ada yang ganjil dengan luka tersebut, Rita memaksa agar Bob memeriksakannya ke dokter. Bob memberitahukan kepada Rita kalau beberapa minggu yang lalu Claudie dan Bucky telah menemuinya dan memintanya kembali ke Jamaika untuk melakukan pertunjukan musik perdamaian seperti yang mereka lakukan dulu.
dulu. Mengingat apa yang pernah terjadi dengan konser yang hampir membuat mereka terbunuh, berat bagi Bob dan Rita untuk kembali ke sana. Namun Bob mengatakan suatu saat nanti, bila keadaan sudah membaik, dia akan pulang dan menetap di Jamaika kembali. Bob dan Rita mulai mencurigai cara kerja Don yang tidak transparan mengenai uang muka yang diterimanya dari promotor di Afrika. Dalam sebuah jamuan klub kalangan elit di Paris, Bob yang sederhana dan tidak suka pamer ini berkenalan dengan beberapa tokoh penting. Rita memperhatikan gelagat Don yang mencurigakan. Dia diberitahu kalau Don memanfaatkan sebagian uang yang diterimanya dari promotor Afrika untuk kepentingannya pribadi. Melihat kedekatan Rita dengan seorang produser, Bob merasa cemburu. Terjadi pertengkaran antara Bob dan Rita. Mereka mulai saling tuduh satu sama lain. Rita tidak menyukai gaya hidup Bob yang menurutnya mulai terpolusi oleh kemewahan kalangan jet set. Sementara Bob menuduh Rita memiliki kedekatan dengan seseorang di Jamaika. Melihat sikap Bob yang kekanak-kanakan ini, Rita marah dan mengingatkan Bob bahwa yang dibutuhkan oleh dirinya dan anak-anak adalah sosok Bob yang dapat menjadi bapak di rumah dan bukannya materi. Tur Eropa terakhir adalah London. Usai pertunjukan, Bob yang mulai kesal mendatangi Don. Merasa dibohongi oleh temannya sendiri, Bob menghantam Don sejadi-jadinya. Bob marah besar melihat Don yang menagih biaya ekstra ke promotor Afrika, bahkan mengantonginya. Padahal bagi Bob, tur Afrika bukanlah soal uang. Melihat luka di jempol kaki Bob semakin menghitam, Chris meminta Bob segera ke dokter. Setelah tur Eropa berakhir, Bob menemui dokter. Dokter memvonis kalau Bob terkena kanker kulit yang sangat langka. Kanker ini muncul bukan disebabkan oleh cedera pada jempol kakinya, tetapi genetik dari ayah atau ibunya. Bob memberitahu Chris kalau dirinya mengidap kanker. Dokter mengatakan agar jempol kakinya segera diamputasi untuk bisa mencegah penyebarannya. Namun Bob menolak saran tersebut dan lebih memilih menghadapinya. Bob yang semakin tertekan hanya bisa diam dan mengurung diri. Rita pun datang dari Amerika dan sangat prihatin melihat Bob yang selalu berusaha untuk menutup-nutupi kondisinya. Bob meminta maaf atas sikapnya yang kasar kepada Rita ketika di klub pada waktu di Paris. Bob memperlihatkan sebuah hadiah berupa cincin yang diberikan oleh seorang putra mahkota Ethiopia. Merasa cincin ini memiliki arti, Rita meminta Bob untuk mengenakannya. Rita menginspirasinya untuk bangkit kembali. Rita mengatakan kalau Tuhan selalu melindungi orang-orang yang diurapinya. Ada kalanya si pembawa pesan harus menjadi pesan itu sendiri. Dan inilah waktunya untuk kembali ke Jamaika. Claudie dan Bucky, dua kepala gangster yang telah memutuskan untuk akur demi perdamaian di Jamaika, merekalah yang menyambut kedatangan Bob. Bob kembali ke tempat di mana dia pernah ditembak. Keluarganya dan orang-orang terdekatnya telah berkumpul di sana. Pria yang pernah menembak Bob datang dan menemuinya dan memohon pengampunan. Bob mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak menyimpan dendam. Bob menegaskan hanya kau yang bisa menebus dirimu sendiri. Sadar siapa dirinya dan mengerti kalau hidupnya memiliki tujuan, Bob kembali ke Jamaika. Pencariannya akan jati dirinya pun berakhir sudah. Bob berdamai dengan masa lalunya. Bagi Bob, hidupnya adalah kekayaannya. Hidupnya harus bermanfaat bagi orang banyak dan dunia ini harus diselamatkan.